Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang kita hormati guru kita Buya beserta keluarga, yang kami hormati para perindu kemuliaan, para perindu majelis ilmu. Alhamdulillah kita bertemu kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini ada manfaatnya. Baik, untuk memanfaatkan waktu, langsung saja kita akan bahas tentang syarat sholat. Jadi syarat sholat itu ada dua. Yang pertama syarat wajib sholat. Yang kedua adalah syarat sahnya sholat. Syarat wajib sholat itu adalah yaitu seseorang akan dikatakan wajib baginya sholat kalau terpenuhi syarat-syaratnya. Apa saja syarat wajib sholat? Dibahas oleh para ulama bahwasanya syarat wajib sholat itu ada dua. Yang pertama mukallaf, yang kedua adalah suci dari haid dan nifas. Apa mukallaf? Sudah dibahas di kesempatan awal pertemuan kita. Mukallaf itu adalah orang yang punya beban kewajiban dan bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Seseorang akan dikatakan mukallaf kalau dia itu memenuhi 4 syarat. Yang pertama akalnya sehat, yang kedua baligh, yang ketiga adalah sehatnya pendengaran atau penglihatan, yang keempat adalah sampainya seruan dakwah. Ini sudah dibahas di kesempatan yang lalu. Jika sudah memenuhi 4, maka wajib yang kelima yaitu Islam. Kemudian yang kedua adalah suci dari haid dan nifas. Apa haid, apa nifas? Insya Allah ada babnya tersendiri. Kemudian yang kedua adalah yaitu pembahasan yang perlu dipahami oleh kita semua adalah yaitu syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar yang dikerjakan itu dihukumi sah. Itu namanya syarat. Jadi sesuatu yang dipenuhi agar sholat yang dia kerjakan itu dihukumi sah. Apa saja syarat sahnya sholat? Syarat sahnya sholat yang pertama adalah Islam. Orang akan dianggap Islam itu jika satu keturunannya orang Islam, yang kedua mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi hukum mengucapkan 2 kalimat syahadat itu ada 2. Yang pertama bagi orang kafir yang ingin masuk agama Islam, yang kedua adalah bagi orang yang murtad yang ingin masuk agama Islam. Jadi syarat utama daripada syarat sahnya sholat harus seorang itu dianggap sebagai orang Muslim, orang Islam. Yang kedua tamyiz. Tamyiz itu adalah orang yang mempunyai 2 tanda. Yang pertama mandiri, yang kedua adalah berumur 7 tahun Hijriah. Kapan dia mandiri? Berarti mandi sendiri, minum sendiri, berarti seseorang ini dianggap sebagai orang yang mandiri. Jadi dikatakan mandiri itu adalah bisa bedakan antara makanan dan bukan makanan, bisa membedakan antara kiri ataupun kanan. Tapi intinya mampu membedakan antara kanan kiri, mampu membedakan antara makanan bukan makanan, dan bisa dapat bersuci dengan sendirinya, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Kemudian yang kedua adalah umurnya 7 tahun Hijriah. Kemudian yang syarat sahnya sholat yang ketiga adalah yaitu masuknya waktu sholat. Masuknya waktu sholat. Yang keempat adalah mengetahui waktu sholat sudah masuk. Yang kelima suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang keenam adalah suci dari najis di badan, pakaian, dan tempat. Yang ketujuh menutup aurat. Yang ke-8 adalah menghadap ke arah kiblat. Kita bahas tentang waktunya sholat. Waktu sholat duhur itu adalah dimulai dari tergelincirnya matahari ke arah barat selain waktu istiwa. Jadi tergelincirnya matahari ke arah barat setelah waktu istiwa, dan akhirnya kapan? Berakhirnya itu ketika bayangan
sesuatu benda itu jika kita taruh maka akan sama ukuran bayangan benda tersebut. Kemudian yang kedua adalah waktu asar itu dimulai dari berakhirnya waktu duhur sampai dengan terbenamnya matahari secara sempurna. Jadi kalau asar mah secara sempurna. Yang ketiga adalah maghrib, dimulai dari terbenamnya matahari sampai mega merah di ufuk barat itu hilang. Yang keempat salat isya dimulai dari waktunya panjang sangat ya, panjang yang sangat, dimulai dari hilangnya mega merah sampai dengan keluar fajar sodik. Subuh fajar sodik sampai dengan terbenamnya terbitnya matahari walaupun dalam kondisi sedikit. Kemudian masalah untuk mengetahui masuknya waktu sholat, ini ada tingkatannya. Yang pertama dengan ilmu yakin, yaitu melihat perubahan waktu sholat dengan indera mata. Jadi yang kedua pakai yakin. Yang kedua adalah dengan ijtihad, yaitu memperkirakan berdasarkan pengalaman seperti baca kalimat tahlil itu 1000 kali, maka setelah itu waktu isya. Yang ketiga adalah taklid, yaitu mengikuti orang yang mengetahui waktu sholat dengan yakin maupun ijtihad. Nah, makanya di dalam hal ini ada yang nggak kami catatkan di sini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu masalah dua hal yang perlu dihadirkan ketika masuknya waktu sholat. Apa saja? Yang pertama adalah dzannul mukallaf, yaitu menduga waktu sholat sudah masuk. Yakin atau menduga ya. Yang kedua adalah hakikatul amri, kenyataannya waktu sholat sudah masuk. Jadi dua hal ini yang perlu diperhatikan, yakin atau menduga waktu sholat sudah masuk. Yang kedua kenyataannya waktu sholat sudah masuk. Jadi kalau ada orang tidur sebelum subuh, kemudian dia melihat jam 5, maka dia itu sudah menduga kenyataan waktu sholat sudah masuk. Menduga. Akan tetapi ternyata kenyataannya itu bukan jam 5 pagi, tapi ternyata masih jam 4. Berarti kenyataannya belum. Maka orang seperti ini tidak sah. Begitupun kalau ada orang sholat, tiba-tiba bangun tidur langsung sholat, ditanya oleh temannya, kamu sholat apa? Sholat subuh. Emang udah masuk? Nggak tahu. Berarti nggak sah sholatnya. Kenapa? Karena dia tidak menduga bahasanya waktu sholat itu sudah masuk. Ini yang perlu diperhatikan. Kemudian yang selanjutnya adalah yaitu masalah aurat. Aurat itu apa, Ustadz? Aurat ini adalah sesuatu yang wajib ditutup. Jadi aurat itu adalah sesuatu yang wajib ditutup di diri kita, yang apabila tersingkap ketika sholat, maka sholatnya akan batal. Dan jika terlihat ataupun terbuka di hadapan orang lain, maka akan menjadikan haram. Jadi saya ulangi ya, aurat itu adalah sesuatu yang harus ditutup dari pandangan orang lain dalam keadaan tertentu. Jika terbuka tersingkap di hadapan orang lain, maka akan menjadi haram. Dan jika tersingkap saat melakukan sholat, maka sholatnya tidak sah. Nah, aurat di dalam sholat ini perlu diperhatikan. Yang pertama adalah auratnya bagi seorang laki-laki. Auratnya bagi seorang laki-laki itu antara pusar sampai dengan lutut. Perempuan sekujur tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Budak laki-laki dan budak perempuan ini antara pusar sampai dengan lutut. Ini kalau auratnya hanya aurat di dalam sholat saja. Tapi demi kesempurnaan tentunya jangan sampai seorang laki-laki sholatnya hanya menggunakan celana kolor saja ya. Tapi harus pakai adab yang lainnya. Jadi jangan sampai sholatnya itu tidak diperhatikan. Nah, kemudian yang jadi pembahasan lagi di bab aurat ini
adalah yaitu seorang yang melakukan sholat tanpa menutup aurat, tidak ada pakaian apapun, maka sholatnya sah dan tidak berpakaian tidak wajib diulang. Jadi kaidahnya gini, semua sholat yang dilakukan tanpa udzur karena udzur, jadi sholat yang dilakukan tanpa udzur berarti karena udzur. Saya ulang ya, semua sholat yang dilakukan karena udzur maka sholatnya sah dan tidak wajib diulang kecuali karena bab menutup aurat. Saya ulang ya, semua sholat yang dilakukan karena udzur, maka sholat yang dilakukan sholatnya tetap sah kecuali karena menutup aurat, itu tidak wajib diulang. Contohnya sholat gak menghadap kiblat di kereta nih. Maka sholatnya kalau karena udzur sholatnya sah, tapi wajib diulang di tempat yang tidak ada udzur. Kecuali satu syarat aja, itu menutup aurat ya. Kemudian aurat ini terbukanya aurat ini akan membatalkan sholat jika terlihatnya itu dari arah kiri, kanan, depan, belakang, bukan dari bawah. Jadi kalau dari bawah mah tidak membatalkan di dalam sholat. Kemudian yang selanjutnya adalah aurat nazar. Aurat nazar ini adalah seorang laki-laki tidak boleh, berarti tidak boleh di sini diharamkan melihat perempuan yang bukan mahramnya kecuali dalam kondisi darurat dan kondisi hajat. Begitu juga sebaliknya. Seorang perempuan diharamkan melihat aurat laki-laki yang bukan mahramnya sekujur tubuhnya kecuali dalam kondisi darurat dan hajat. Ini apa yang namanya hajat dan apa yang namanya darurat? Hajat itu adalah jika tidak terlaksana tidak akan membahayakan dan masih bisa digantikan dengan cara yang lain yang mewakilinya. Saya ulang ya. Hajat di sini adalah jika tidak terlaksana tidak akan bahaya dan masih bisa digantikan dengan cara yang lain yang mewakilinya. Contoh, melihat wajah seorang perempuan ketika tunangan itu diperkenankan, akan tetapi bukan sesuatu yang mendesak. Sebab seorang peminang jika tidak melihat wajah seorang wanita masih bisa diwakilkan kepada saudarinya yang perempuan untuk melihat yang dia pinang, seorang laki-laki nih. Begitu juga transaksi jual beli, proses belajar bukan sesuatu yang mendesak yang dilakukan dengan saling melihat. Nah, sekarang yang darurat itu apa? Yang darurat itu adalah sesuatu yang apabila tidak diwujudkan akan membahayakan, bahkan menjadi sebab hilangnya nyawa, cacat anggota tubuh. Contohnya apa? Seorang dokter yang laki-laki diperbolehkan mengobati pasien dengan membuka auratnya dengan syarat tidak ada lagi dokter perempuan, kemudian hanya sesuai dengan kebutuhannya saja. Kemudian jika tidak ditangani akan menjadikan bahayanya seorang perempuan tersebut, seperti hilangnya nyawa, cacatnya anggota tubuh, dan lain sebagainya. Dalam kondisi itu maka diperbolehkan. Kemudian yang selanjutnya adalah dalam keadaan hajat ada batasan dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah batasannya itu wajah dan tangan, kemudian yang wajah dan kedua telapak tangan, kemudian yang kedua adalah cara melihatnya, batasannya hanya sebatas yang cukup, sekadar cukup saja tanpa harus bermacam-macam. Ini yang perlu diperhatikan. Baik, ini saja yang bisa kami hadirkan berkaitan dengan aurat di dalam sholat dan aurat nazar. Mudah-mudahan ilmunya manfaat, diberi pemahaman yang benar, diberi kemudahan mengamalkan ilmu, dan mohon maaf dan mohon doa selalu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.